Jadi tidak semua orang bisa melakukan aktivitas maulid. Mungkin kalau dalam kalimat kata-kata itu bisa dilakukan atau bisa dilaksanakan secara sempurna kalau dalam bentuk kata-kata. Tapi kalau dalam bentuk action, dalam bentuk pelaksanaan, itu yang berat. Karena kita beraktivitas langsung atau kita melakukan langsung. Artinya apa? Di situ ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala dan ada campur tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olehnya itu yang saya katakan bahwa orang yang melaksanakan maulid itu bukan settingan, bukan dibuat-buat, ya. Bukan dilakukan dengan cara teori, rumus, tapi semua itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja di antara kita ada yang mengatakan saya kepengen bikin maulid, tapi tidak terlaksana. Saya mau melakukan maulid tahun depan, tapi tidak pernah dilakukan. Karena memang belum ada hidayah. Nah, olehnya itu salah satu cara untuk membentuk hidayah itu adalah selalu di hati kita bersih. Bersih dalam artian di sini adalah untuk semata-mata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca salawat karena Rasulullah. Kita menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi karena Rasulullah. Ya. Kita melakukan semua aktivitas yang berhubungan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga adalah karena Rasulullah. Sudah jelas, sudah syokianya karena Allah itu sudah pasti. Kita kalau sudah berbicara tentang Rasulullah, pasti Allah ada di situ. Man arafah, rokat arafah. Jadi biar bagaimana kita harus selalu mengutamakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita umatnya, Bu. Kita umatnya. Kalaupun misalnya orang-orang ya merayakan hari kelahiran bagi nabinya, masa nabi kita sendiri tidak dirayakan? Padahal semua yang menjadi sumber itu adalah kamuflase. Artinya semua yang menjadi sumber itu jangan dijadikan sebagai dasar inti. Kan biasa kadang-kala kita selalu berbicara, tidak ada uang Habib, tidak ada kesempatan, rumah becek, itu kan semua alasan. Kita tidak bisa terima dengan akal sehat. Karena kalau semua itu dijadikan sebagai sumber, kapan mau bikin maulid? Kalau seandainya kita bisa bikin maulid di atas atap, bikin maulid di atas atap. Kalaupun seandainya kita mau bikin maulid di jalan, bikin di jalan. Mau bikin maulid di samping sungai, laut, bikin. Ada yang mau bikin maulid di Bosowa, kolam renang apa, Pantai Bosowa di Tanjung Bunga, bikin situ. Habib hadir, bawa sepeda, bawa karpet. Tidak ada yang tidak. Jadi untuk maulid itu tidak ada alasan. Yang penting kalau hati kita sudah terbuka, kita sudah dapat hidayah, mau hujan batu, tidak ada urusan. Karena memang sumber dasarnya cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olehnya itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia ini tidak punya wilayah untuk sombong. Siapa kau? Dasarnya kau sombong itu siapa? Jadi kita tidak ada zona wilayah untuk sombong. Apalagi kalau sudah kere, mau sombong lagi. Sedangkan kita kaya raya, sukses, jadi pemimpin, jadi pejabat, jadi orang berpangkat, tidak ada ya, wilayah kita, atau tidak ada komunitas kita, atau tidak ada zona kita untuk sombong. Karena sombong itu adalah setan. Jadi sombong itu identik dengan setan. Setan itu diusir dari surga karena sombongnya. Jadi kita jadi manusia tidak ada hasrat untuk bisa jadi sombong, apalagi sombong kepada Allah, sombong kepada Rasulullah. Bagaimana caranya sombong kepada Rasulullah? Ya dengan mengatakan tidak perlu ada salawat, tidak perlu mengikuti sunnahnya Nabi. Keluarganya Nabi itu tidak ada, bapaknya Nabi itu kafir, ibunya Nabi kafir, itu sombong. Sombong, jadi seakan-akan kau umatnya siapa?
kau umatnya setan, kau umatnya iblis. Jadi tidak ada wilayah untuk kita bisa sombong. Dan minna ini kalau kita lihat dari ukuran ekonomi sudah jelas dia tidak masuk dalam daftar. Kita bicara jujur, melihat dilihat dari segi umur juga kasihan. Orang sudah ajus, orang sudah CB, orang sudah tua seperti itu, tapi masih punya niat mau bikin maulid. Jadi secara tidak langsung tongkrongannya tidak jelas, hitung-hitungannya tidak masuk. Orangnya sudah tua, ilmunya tidak ada, mungkin uangnya kita masih lebih, tapi kok dia mau bikin maulid, ada apa? Itu berarti hidayah. Banyak orang yang berlebihan tapi tidak diberi hidayah. Dikasih muda, dikasih kuat, dikasih sehat, dikasih uang, dikasih pangkat, tapi kok gak mau bikin maulid? Ada apa orang seperti ini? Ini masuk komunitas apa ini orang? Intinya karena tidak ada hidayah. Olehnya itu kita bersyukur, Bu, kalau kita masih diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang datang ke majelis mau majelis dimanapun, kita melihat majelis itu pun tidak milih-milih. Kita datang majelis karena Allah. Kita datang majelis karena Rasulullah. Mau majelisnya siapapun, selama majelis itu mengajarkan yang baik, masuk. Kecuali kalau majelis itu mengajarkan yang jahat. Karena kenapa? Kita berharap, kita minta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, jangan belajar manusia yang suka bersaing. Jangan belajar menjadi manusia yang suka bersaing. Kita datang di majelis apapun, itu intinya karena Allah. Kita mengharapkan rahmat, ridhonya Allah, barokahnya, syafaatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang-orang yang demikian itu disempurnakan hidupnya di dunia dan di akhirat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita belajar menjadi orang yang selalu hatinya bersih. Karena yang bikin orang sakit, hatinya kotor. Yang bikin orang susah, hatinya kotor. Yang bikin orang sakit, hatinya kotor. Yang bikin orang pendek umurnya, hatinya kotor. Makanya bikin hati kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada upaya dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah buat seperti itu, hati kita bulat-bulat kepada Allah dan Rasul, maka semua solusi, semua jalan keluar insya Allah ada. Kita bangga sama Denmine. Begitu punya perhatian suami istri, si cocok ke siap murah ini. Ya kan? Saya perhatikan kalau Ramadan itu orang yang pertama datang melaksanakan sholat subuh di rumah 3:30, itu Denmine sama Denmine. Hampir tiap hari selama 30 hari Ramadan. Terus ada yang bertanya, kenapa bisa? Disuruh saya tanya kok, kenapa bisa, kau tidak bisa? Nah semestinya kau yang bisa dan Denmine tidak bisa. Karena Denmine mau jalan saja susah. Kalau kau masih dikasih kesehatan bisa jalan, masih bisa jalan, masih sehat, masih bisa berdiri tegak. Denmine mungkin kalau mau duduk atau berdiri sudah agak susah, mau jalan sudah agak susah. Tapi diberi sama Allah Subhanahu wa taala hidayah dari semangat. Olehnya itu kita diberi kesempatan sama Allah, dan diberi kesehatan sama Allah, dan diberi rezeki sedikit sama Allah Subhanahu wa taala, jangan ada kalimat tidak, apalagi istilah pantang mundur. Untuk perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilakukan cuma 1 tahun 1 kali. Apakah ibu buat tiap hari atau tiap minggu atau tiap bulan Maulid di rumahnya? Tidak. Terus kalau tiap minggu tidak bikin, tiap bulan tidak bikin, tiap tahun juga tidak bikin, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kau jenis manusia apa?
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak minta, baca salawat, enggak. Bikin maulid, enggak. Itu semua untuk kita, aset kita. Apa yang kita buat untuk Rasulullah, maka nanti di hari kemudian Allah pasti bantu kita karena Rasulullah. Di dunia sudah diadakan sama Allah. Kau miskin dibikin kaya, kau susah dibikin senang, kau sakit dibikin sehat. Karena apa? Karena kau menggembirakan Rasulullah. Kalau Rasulullah digembirakan, ya pasti Allah tidak mau sia-siakan kita. Apa yang kita butuh, tanpa kita bicara, baru hati kita bilang, ya Allah, saya mau anakku dapat jodoh yang jaga. Langsung Allah kasih. Saya mau suamiku dapat pekerjaan yang penghasilan setiap bulan banyak. Allah kasih. Susah karena ibu-ibu ini kadang-kala banyak kebutuhannya, tidak mau mengeluarkan. Kita makulin. Harus ada cash flow. Artinya cash flow itu masuk keluar, masuk keluar. Kalau kita mau dapat banyak, pancingannya juga banyak. Kalau kau gak penjupuk lumpur, sampai ikan mayro pancing, jangan makulin. Ikan mayro, cukup mayro. Salah si kede samelang, salah si kede olo-olo jene. Nanti orang dapat cukup lumpur. Kalau mau dapat ikan besar, pancingannya juga besar. Pasti itu. Apa yang maulid? Ini, saya tahu apa yang terjadi. Setelah kita bikin maulid, perjalanan dalam 1 tahun apa yang terjadi? Lihat, Allah pasti mudahkan semua. Tidak usah kita cerita, karena itu sudah Allah yang sampaikan lewat beberapa ayat-ayatnya, banyak ayatnya. Apalagi dengan mencintai kekasihnya, Allah mudahkan. Jadi kita ini Singapura-nya, Allah kasih kesehatan tuh, subhanallah. Allah kasih panjang umur, Allah kasih rezeki. Singkatnya cari tanah Pak Balu eskatan. Sudah berkali-kali saya sampaikan itu tentang cerita eskatan. Masih tidak paham-paham juga. Jadi tidak terlepas mau penjual eskatan, mau penjual kambing, mau penjual mobil, mau penjual pesawat. Kalau dia dapat hidayah, alhamdulillah. Sama Tommy pun nak balu Tommy nak patina hidayah mah. Nauzubillah min dzalik. Balu Tommy tapi tidak ada hidayah untuk bikin maulid. Lebih bagus jadi penjual tarasi, tapi anggap hidayah. Singkama Pak Baul eskatan, anggap hidayah. Nah, mungkin kalau apa seperti itu, cepat kali dia anak baca maulid, tapi yang datang selain malaikat, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pasti pasti. Sama juga ini, ibu lihat sekarang ini berapa orang, tapi yang pakai putih-putih ini susu. Jangan main-main, makanya buka mata basirah. Kalau mata hati kita dibuka sama Allah, nampak semua itu. Jadi Habib sampaikan seperti ini karena pertemuan kita sama Habib masuk di sini 1 tahun 1 kali. Ada kira-kira Habib masuk sini tiap minggu, tiap bulan? Tidak. 1 tahun 1 kali. Itu kalau saya masih punya umur panjang. Jadi inilah silaturahminya Habib sama keluarga Al-Mubarak, jamaah Al-Mubarak. Makanya kalau ada daleta, sekalipun tidak ada daleta, bikin maulid. Pasti ada daleta nanti. Allah pasti kasih. Semua tidak disangka-sangka. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Tidak disangka-sangka. Pasti datang itu. Ya, mudah-mudahan insya Allah dan Mina dikasih umur panjang, dikasih kesehatan, buat dia selalu eksis, dapat hidayah tiap tahun bikin seperti ini, dan mudah-mudahan insya Allah semua anak-anaknya menjadi anak yang saleh dan saleha, keluarganya menjadi keluarga sakinah mawaddah. Ya, karena dan Mina ini yang besar sebenarnya perhatiannya. Punya duit kena kecil, ada kayak dia tua, kena kasih ini kan dia duit kah? Lebih banyak orang yang kaya rumahnya kumuh daripada orang yang punya mobil banyak, rumah banyak, tapi pusingnya karena utang. Ibu yang seperti ini yang bisa nikmati, yang bisa merasakan, ya sekalipun rumahnya bocor, rumahnya kecil, tapi siang anaknya burak ninangan rendoeng, nasi putih sama kecap campur terasi, nyaman itu nyaman itu Kenapa bisa nyaman? Hatinya yang nyaman. Hati nyaman, pikiran juga nyaman.
Kemana baby apa nih kan rasa sakit, mau pusing, kalau tidak kolesterol, asam urat dan sebagainya. Alhamdulillah. Jadi Habib kasih semangat sama ibu, mumpung Maulid Arba'in sedikit lagi sudah mau selesai, jangan sia-siakan waktunya. Yang punya kesempatan segera bikin. Ya, insya Allah kalau tidak bisa bikin satu orang, bikin berdua. Tidak mau berdua, bertiga. Tidak mau bertiga, paling banyak berlima. Jangan terlalu banyak. Nanti pahalanya sedikit. Dipahami Bu? Mudah-mudahan insya Allah semua apa yang dihajatkan oleh bini semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.